Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Nur Asnawati, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Karimun. Kali ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh Miss Rena Fitriani. Beliau guru bahasa Inggris di SMA Negeri 5 Gundul Karimun. Assalamualaikum Miss Rena. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabarnya Miss? Alhamdulillah sehat. Baiklah Miss, hari ini kita akan adakan percakapan pra-observasi yang mana nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Miss lakukan di dalam kelas. Atau sebelum saya melakukan proses observasi tersebut, adapun tujuan dilakukannya supervisi ini untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Miss lakukan di kelas. Dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal sebelumnya nanti, sebelum Ibu melakukan supervisi pembelajaran, jadi agar siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik di kelas untuk siswa Ibu. Nah, jadi di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Miss berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang Miss akan lakukan dan yang ingin Miss capai. Jadi yang pertama, tujuan pembelajarannya apa Miss? Adapun tujuan pembelajaran yang ingin saya capai yaitu pertama, siswa mampu mengidentifikasi struktur teks. Kedua, siswa mampu menggunakan susunan bahasa yang baik dan benar. Dan ketiga, yaitu siswa mampu membuat teks sesuai dengan susunan bahasa yang baik. Baiklah, berarti tujuan yang ingin Ibu capai diantaranya bagaimana dengan diantaranya tadi ada siswa mampu mengidentifikasi struktur kelas yang Miss ya. Kemudian bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Miss capai dan yang ingin Miss observasi? Bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Miss capai dalam observasi ini Miss? Bagian pengetahuan dan keterampilan. Oh begitu ya Miss ya. Jadi bagaimana rancangan yang akan Miss lakukan dan terapkan dalam kelas? Mungkin dari strategi pembelajaran, ataupun metode, ataupun model pembelajaran yang akan Miss lakukan. Kalau strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan ke siapa belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian saya akan membagi kelompok sesuai dengan keterampilan dan keaktifan siswa. Sedangkan untuk model pembelajaran saya menggunakan model PBL. Untuk metode saya akan menggunakan diskusi kelompok. Oh baik Miss. Jadi bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Miss lakukan di dalam kelas? Untuk media saya akan menggunakan media handphone, laptop, seperti itu. Baik Miss. Jadi rencananya kapan nih akan melakukan kegiatan pembelajaran? Baik Miss, rencananya nih kapan sih Miss akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut, hari apa dan di kelas berapa Miss? Kalau berdasarkan dari materinya itu di kelas 11 ya, hari Kamis. Baik Miss, nanti saya akan datang ke kelas Miss di kelas 11 ya tadi Miss ya. Saya akan melakukan supervisi kelas, saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas. Nah, nanti setelah itu, setelah melakukan kegiatan observasi ataupun pembelajaran dalam kelas, kita adakan terakhir percakapannya ya Miss ya, percakapan pasca observasi ya Miss. Sebelum saya mengakhiri percakapan ini, apa yang dapat Miss dapatkan dari hasil percakapan kita ini?
Saya mendapatkan gambaran media apa yang akan saya gunakan nanti di dalam kelas. Baiklah Miss, makasih atas waktunya sudah bersedia berbincang-bincang bersama saya di percakapan observasi. Sampai jumpa nanti ya Miss ya. Assalamualaikum. Okay, let me lesson today. Everybody, before we start our lesson, let's lead our pray graduate. Pray. Finish, okay. First, let I check your attendance. Again, Bu, untuk membuat kembali cerita berdasarkan dengan story meeting yang diberikan tadi. Adapun naratif teks itu sebenarnya adalah sosialnya itu to entertain dari untuk menghibur pembaca. Menjadi teks naratif itu seperti apa? Selain legenda. Seperti apa? Fable. Cerita selain itu tentang fairy tale, biografi, generic structure daripada naratif teks. Generic structure teks. Ketahui adalah yang intinya complication, resolution, dan orientation. Untuk koda atau reorientation bisa ada, penting intinya ada complication, resolution, dan complication, resolution. Apa sih? Nah, silakan baca graduan buat itu. Baca apa itu orientation? Oke, sampai situ. Berarti dalam orientasi intinya ada apa aja? Tokohnya, karakternya. Kemudian ada apa? Tempat settingnya. Kemudian waktu dari kejadian itu. Complication. Apa itu complication? Silakan baca. Siapa yang mau bersih? Tinggal baca aja. Oke, silakan Ayu. Apa itu complication? Oke, dalam complication nanti, di sini nanti permasalahannya akan muncul di sini di complication. Oke, sampai situ paham? Oke, lanjut, yaitu reason. Oke, siapa yang bisa baca depan? Setelah mengerjakan kemudian terusnya kita bisa menjadi lebih buruk atau lebih baik jika diketahui apakah akan terjadi changing atau changing. Oke, nanti setelah
pada complication tadi permasalahan, kan ada penyelesaian daripada permasalahan itu, itulah yang disebut dengan resolution, pemecahan permasalahan. Endingnya bisa happy ending atau ending. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke. Language features. Bahasa apa aja yang biasanya kita gunakan dalam narrative text? Ya, narrative text itu dalam bentuk past tense. Berarti apa? Past tense menggunakan verb berapa? Seperti one day, itu pokoknya kejadiannya itu terjadi pada masa lampau. Oke, pemakaian karakter cerita tokoh. Di sini kan saya akan membahas tentang Malin Kundang. Jadi tokohnya adalah Malin Kundang. Arti kata kerja yang kita gunakan dalam bentuk berapa? Dalam bentuk kedua. Oke. Sebelumnya kalian pernah mendengar cerita tentang legenda Malin Kundang? Oke. Sekarang kita tujuannya itu untuk membuat sebuah teks. Menciptakan teks dalam Malin Kundang. Sesuai dengan chapter tadi, ada orientationnya, ada complicationnya, ada resolutionnya, ataupun ada koda kalau memang itu ada kodanya ya. Oke, sekarang ini saya bagikan link, kan sudah saya kirim ke WA. Saya harap tolong dibuka linknya ya. Oke, sebelumnya saya mau menjadikan dua kelompok ya. Oke, saya bagikan ya. Kelompok pertama itu Firman, Rizky, Putri Zalina. Itu satu kelompok ya. Oke, silakan. Masing-masing. Udah berdasarkan kelompok masing-masing? Oke, silakan buka link yang sudah saya bagikan dalam grup ya. Bisa dibuka? Atau kurang bagus? Coba dulu di bisa buka? Oke. Coba sekali lagi ya. Kalau tidak bisa buka, kita coba yang manual aja. Coba dulu Kak sekali lagi. Saya juga nggak bisa buka sepertinya. Kalian tak bisa buka? Oke, berhubung jaringan kita lagi error ya. Kita coba yang manual saja.
Oke. Dalam konten adalah sebuah story mapping. Di sini tugas kalian membuat story mappingnya, bukan orientationnya itu apa yang ada di dalam artinya tuh apa aja. Passion, karakter, lalu cerita, settingnya, tempatnya. Oke, serahkan, tulis dulu, diskusi dulu sama teman, kira-kira dalam orientationnya apa aja. Masih belum bisa. Oke, kita manual saja. Malin Kundang. Next. Malin Kundang, mother. Next. Malin. Oke, untuk karakter kita sudah ketemukan ya. Oke, silakan diskusi dulu sebentar. Oke, coba kita lihat untuk karakter sudah diketahui kan? Oke, di orientasi selain karakter, waktu, keterangan tempat. Oke, keterangan tempat. Kira-kira Malin Kundang itu kejadiannya di mana? Oke, silakan tulis. Kemudian di mana tempat? Oke, Padang, wes, Sumatera, dekat tepi pantai. Oke, berarti settingnya udah kita jumpai. Lanjut. Keterangan waktu. Cerita legenda Renggi. One day. Itu. Oke, silakan ditulis di dalam tabel yang kayak di depannya. Ya, boleh. Kita lihat lagi jaringannya. Kayaknya lanjutkan saja. Selanjutnya tentang apa? Home application. Apa tadi complication?
Ya, konflik atau permasalahan pun gitu. Kira-kira dalam Malin Kundang apa permasalahannya? Ya, tidak? Yes, alright. Tidak ambil Indonesia-nya. Selain itu ada konflik lain selain tidak mengakui itu sebagai ibunya. Kira-kira ada lagi tak konflik yang lain? Ya, oke. Ada ah? Melupakan kampung halaman. Melupakan kampung halaman. Lupa diri. Tadi yang poin intinya, kalau kebanyakan nanti panjang pula cerita kita. Oke, kelompok 1 sudah jumpa ya? Kelompok 2? Oke, lanjut tabel selanjutnya yaitu resolution. Pemecahan masalah kita tadi apa? Kapal karam. Lain, ada lagi? Ya, pemecahan masalah daripada cerita Malin Kundang tadi apa? Tadi kata graduan, kapal karam. Oh, ternyata bisa jadi. Jadi dikutuk. Oke, penyasannya dia dikutuk lagi. Terus aja dulu. Nanti kan kita bisa membuat sebuah kali itu. Ceritanya gimana alur ceritanya nanti. Meninggal. Meninggal. Oke, meninggal kata Putri. Ada yang lain lagi. Nah, itu untuk menyelesaikan masalah memang paling mudah itu mematikan tokohnya memang Putri ya. Selanjutnya. Ya, kalau sudah dikutuk meninggal, oke boleh meninggal. Yang lain ada lagi? Tadi, berarti sudah apa tadi? Pertama kata Graduan bilang di karam kapal. Boleh, lanjut. Apa lagi tadi? Dikutuk. Mati kata Putri tadi. Oke. Oke, so resolusinya udah dapat kita. Sekarang tugasnya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Mun Asnawati CGP Angkatan 9. Kali ini saya ditemani oleh Ibu Rena Fitriani. Beliau guru bahasa Inggris di SMA Negeri 5 Kundur yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan kepada Miss berkait dengan jalannya observasi yang telah Miss lakukan di kelas dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Miss lakukan. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Miss terkait berjalannya observasi kelas yang sudah berlangsung, Miss? Karena belum terbiasa ya pada awalnya, mungkin ada rasa canggung, tapi alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik. Sudah berjalan dengan baik, Miss ya. Alhamdulillah berarti sudah berjalan baik. Bisa diceritakan kembali, Miss, area pengembangan mana yang Miss lakukan terkait dalam observasi ini, kemudian langkah-langkah apa dan tahap-tahapan apa pembelajaran yang sudah Miss lakukan, Miss? Kalau tahapan yang jelas pertama-tama itu saya membuat SPP terlebih dahulu, kemudian untuk area pengembangan ya aspek pengetahuan dan keterampilan. Oh, berarti pengembangannya di aspek pengetahuan dan keterampilan dan Miss ya. Jadi sejauh mana pengembangan yang sudah Miss sampaikan tadi terkait dengan ini semua, Miss? Apakah sudah berhasil dengan baik, Miss? Alhamdulillah menurut saya sudah berjalan dengan cukup baik, namun masih ada beberapa kekurangan yang bagiannya.
Oh, jadi itu sudah berjalan dengan baik. Terus apa kekurangannya atau mungkin kendalanya, Miss? Kekurangannya itu lebih kepada masih ada siswa yang belum aktif dalam kegiatan belajar. Baik, berarti masih ada siswa yang kurang aktif, mungkin maksudnya hanya mengandalkan temannya aja, begitu ya, Miss ya? Mengapa, Miss? Mengapa masalahnya sehingga mereka menjadi kurang aktif gitu, Miss? Mungkin dalam pembagian kelompok itu saya belum menggunakan pendekatan yang sesuai dengan minat siswa tersebut. Oh, jadi kalau begitu untuk mengatasi ini semua apa rencananya, Miss? Rencana saya akan melakukan pendekatan pada siswa dan membagi kelompok sesuai dengan minat dan bakat siswa itu sendiri. Baik, itu berarti rencana Missnya ya, Miss ya. Itu rencana yang bagus. Artinya Miss sudah punya rencana untuk kedepannya. Baiklah Miss, terima kasih atas bincang-bincang kita hari ini. Semoga lebih lancar kedepannya, lebih bagus kedepannya, Miss ya. Baiklah, itulah tadi pasca observasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.